Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai latihan soal SKB Kesehatan Umum CPNS tahun 2021-2022. Dengan materi pembahasannya adalah tentang analisa Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, di mana materi ini adalah salah satu materi yang diujikan di ujian SKB tahun sebelumnya, dan kemungkinan besar akan diujikan lagi pada ujian SKB tahun ini. Oke, langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Nyonya Y, 57 tahun dengan hipertensi, berobat ke Puskesmas Maju Jaya. Setelah dilakukan pemeriksaan, diketahui tekanan darah Nyonya Y adalah 190/110. Namun, petugas kesehatan yang ada di sana mengatakan bahwa tekanan darah Nyonya Y normal, agar pasien tidak stres dan berpotensi meningkatkan tekanan darah pasien tersebut. Meskipun bertujuan baik, tindakan petugas kesehatan tersebut telah melanggar hak pasien untuk mendapatkan informasi yang sebenarnya terkait kondisi kesehatannya. Hal itu juga diatur dalam Undang-Undang Kesehatan, khususnya pada pasal A. Pasal 6, B. Pasal 7, C. Pasal 8, D. Pasal 9, atau E. Pasal 10. Jawaban yang tepat adalah C. Pasal 8. Berikut ini adalah penjelasan terkait hak pasien menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009. Yang pertama, pasal keempat, yaitu setiap orang berhak atas kesehatan. Kemudian pasal kelima, setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan. Kemudian, setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Lalu, setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya. Kemudian pasal 6, setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan. Lalu pasal ke-7, setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab. Kemudian pasal 8, yaitu setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya, termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan. Kementerian Kesehatan membuka formasi CPNS tenaga kesehatan untuk ditempatkan di beberapa daerah terpencil di Indonesia dengan tujuan untuk pemerataan akses pelayanan kesehatan. Pemerintah mengatur penempatan tenaga kesehatan untuk pemerataan pelayanan kesehatan ini sesuai dengan isi Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, yaitu pada pasal A. Pasal 25, B. Pasal 26, C. Pasal 27, D. Pasal 28, atau E. Pasal 29. Jawaban yang tepat adalah B. Pasal ke-26. Untuk soal ini pada tahun kemarin juga sempat keluar ya teman-teman, jadi usahakan teman-teman menghafalkan pasal-pasal yang kita bahas di video kali ini. Pada pasal 26 terdiri dari 5 ayat, yaitu yang pertama, pemerintah mengatur penempatan tenaga kesehatan untuk pemerataan pelayanan kesehatan. Kedua, pemerintah daerah dapat mengadakan dan mendayagunakan tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Kemudian ayat yang ketiga, pengadaan dan pendayagunaan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan dengan memperhatikan jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat, jumlah sarana pelayanan kesehatan, dan jumlah tenaga kesehatan sesuai dengan beban kerja pelayanan kesehatan yang ada. Lalu pasal yang keempat, menempatkan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan tetap memperhatikan hak tenaga kesehatan dan hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang merata. Dan ayat yang kelima, ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan tenaga kesehatan diatur dalam peraturan pemerintah. Kita lanjut ke soal berikutnya. Saudara A, 24 tahun, datang ke IGD rumah sakit untuk berobat akibat kecelakaan. Setelah dilakukan pemeriksaan, diketahui tekanan darah 110/80, nadi 92 kali per menit, pernafasan 22 kali per menit, dan suhu 37,2 derajat Celcius. Pasien mengalami luka lecet pada lengan kanan dan luka robek pada kaki kanan. Petugas kesehatan menjelaskan untuk mempercepat penyembuhan pasien harus dilakukan tindakan jahit luka. Akan tetapi pasien menolak tindakan tersebut meskipun sudah dilakukan edukasi oleh tim kesehatan. Kemudian pasien diminta menandatangani surat keterangan penolakan pemberian tindakan medis.
Hak pasien dalam menerima atau menolak tindakan medis tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Kesehatan khususnya pada pasal ke A. Pasal 53, B. Pasal 54, C. Pasal 55, D. Pasal 56, atau E. Pasal 57. Dan jawaban yang paling tepat adalah D. Pasal 56. Berikut ini adalah isi dari pasal 56 Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009. Yang pertama, setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap. Kemudian yang kedua, hak menerima atau menolak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku pada penderita penyakit yang penyakitnya dapat secara cepat menular ke dalam masyarakat yang luas. Kemudian keadaan seseorang yang tidak sadarkan diri atau pasien dengan gangguan mental berat. Kemudian ayat yang ketiga, ketentuan mengenai hak menerima dan menolak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nyonya K usia 39 tahun datang ke poli jantung rumah sakit untuk memeriksakan kondisi kesehatannya yang sebelumnya terdiagnosa hipertensi dan penyakit jantung koroner. Ketika dilakukan anamnesa, Nyonya K mengatakan sedang hamil 4 minggu. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, dokter mengatakan bahwa kondisi kesehatan Nyonya K sangat tidak disarankan untuk hamil lagi, karena hal itu sangat beresiko dengan sakit yang diderita saat ini. Meskipun aborsi dilarang, tetapi diperbolehkan pada kondisi-kondisi tertentu, seperti kondisi mengancam nyawa ibu dan janin. Hal tersebut juga telah diatur dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, yaitu pada pasal A. Pasal 71, B. Pasal 72, C. Pasal 73, D. Pasal 74, atau E. Pasal 75. Jawaban yang tepat adalah E. Pasal 75. Berikut ini penjelasan dari pasal 75 Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009. Yang pertama, setiap orang dilarang melakukan aborsi. Kemudian kedua, larangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dikecualikan berdasarkan A. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan atau janin yang menderita penyakit genetik berat dan atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan, atau kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Kemudian ayat yang ketiga, tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan atau penasehatan pratindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang berkompeten dan berwenang. Kemudian ayat yang terakhir, ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 diatur dengan peraturan pemerintah. Kita lanjut ke soal berikutnya. Upaya kesehatan jiwa ditujukan untuk menjamin setiap orang dapat menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas dari ketakutan, tekanan, dan gangguan lain yang dapat mengganggu kesehatan jiwa. Upaya kesehatan jiwa ini diatur dalam Undang-Undang Kesehatan khususnya pada bab ke A. Bab ke-5, B. Bab ke-6, C. Bab ke-7, D. Bab ke-8, atau E. Bab ke-9. Jawaban yang tepat adalah E. Bab ke-9. Berikut ini adalah penjelasannya. Pada bab ke-5 mengatur tentang sumber daya bidang kesehatan, yaitu pada pasal 21 sampai dengan pasal 45. Kemudian bab 6 mengatur tentang upaya kesehatan, yaitu pada pasal 46 sampai dengan pasal 125. Kemudian bab ke-7 mengatur kesehatan ibu, bayi, anak, remaja, lanjut usia, dan penyandang cacat, yaitu pada pasal 126 sampai dengan pasal 140. Bab 8 mengatur tentang gizi dari pasal 141 sampai dengan 143, dan bab ke-9 mengatur tentang kesehatan jiwa, yaitu pada pasal 144 sampai dengan pasal 151. Oke, sementara cukup sekian untuk video kali ini. Semoga video singkat ini bisa bermanfaat dan semua teman-teman di channel ini bisa lolos menjadi ASN tahun 2021.